Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama dengan Pak Wakapolres beserta Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Bupati Humas, dan jajaran Reskrim, Kanit Polsek juga ada. Kita akan mengadakan press release terkait dengan beberapa pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dan jajaran. Pada kali ini kita akan menyampaikan bahwa kita sudah mengungkapkan kasus itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis kasus, di mana diantaranya adalah kasus persetubuhan atau pencabulan anak sebanyak 3 kasus dengan 3 tersangka. Kemudian ada curanmor, itu 1 kasus dan 1 tersangka. Pencurian biasa 1 kasus 1 tersangka. Kemudian tipu gelap ya 1 kasus 1 tersangka, dan narkoba baik psikotropika maupun obat-obatan keras itu 3 kasus dengan 3 tersangka. Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 6 kasus dan 6 tersangka. Untuk ulangi 9 kasus dengan tersangkanya 9. Ya betul 9. Untuk yang mengungkapkan yaitu untuk kasus persetubuhan atau cabul itu adalah unit 4 Satreskrim, kemudian dari Polsek Bojong itu curanmor, kemudian dari Polsek Karangdadap itu adalah Polsek Bojong 1 curanmor 1 tipu gelap, kemudian Polsek Karangdadap 1 pencurian biasa dan 1 narkoba 3 kasus. Di hadapan kita ada tersangka-tersangka yang dari berbagai umur dan berbagai kalangan ya. Ini malah yang sepuh-sepuh ini ya, yang sudah tua-tua malah yang kasusnya adalah pencabulan. Kami berharap bahwasanya dengan pengungkapan kasus ini bukan menjadi suatu kebanggaan atau dalam artian bahwasanya kita bangga bisa menangkap pelaku kejahatan, tetapi intinya adalah bahwa kita adalah membenci perbuatannya. Nah, kita berharap ini bisa menjadi efek deterren, bisa menjadi efek jerah terhadap para pelaku kejahatan maupun yang menyalahgunakan narkoba, sehingga untuk Polres Pekalongan atau di dalam wilayah hukum Polres Pekalongan tidak akan ditemui lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ada pertanyaan? Untuk yang pencabulan dan yang kasus dengan anak itu ada berapa kasus? 3? Ada 3 kasus dengan 3 tersangka. Semua orang tua ya? Semuanya orang tua, umurnya 60 tahun ke atas. Iya. Orang tua semua kan? Bukan anak-anak ya? Dengan anak kandung? Bukan, tetangga semua. Oh, tetangga semua. Jadi umurnya sudah tua maksudnya. Oh. Bukan orang tua dalam artian ada hubungan darah, bukan, tetapi orang yang umurnya sudah usia lanjut. Mohon maaf, saya koreksi, usia lanjut. Usia lanjut dengan tetangga. Iya, korbannya adalah tetangga. Modusnya? Modusnya biasa mengiming-imingi sudah dilakukan perbuatan tersebut, pencabulan, kemudian diiming-imingi atau diberikan imbalan dengan uang tunai. Antara berapa? Kisarannya antara 3.000, 5.000, ada juga yang dikasih 100.000 tadi. Umur berapa korban? Korban bermacam-macam, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun. Yang statusnya masih di bawah umur lah, jauh di bawah umur lah. Pasal yang dikenakan apa, Dan? Undang-Undang Perlindungan Anak. Jumlah korban 1, masing-masing 1. Ya? 3. Total 3. Total 3. 3 TKP, 3 pelaku, 3 korban.
Ya, undang-undang perlindungan anak, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang junto pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nanti dikirim aja, asal diketik, muat. Siap. Kejadian. Udah cukup? Cukup. Dan kan pencabulan hampir rutin gitu. Rutin. Banyak. Setiap. Jangan dirutinkan dong. Ada tendensi dan dari Sering terjadi. kalangan untuk pencegahan ke depannya. Jadi untuk perlindungan anak ini memang cukup kompleks karena seringkali pelaku dan korban itu memiliki hubungan dekat. Nah, walaupun bukan hanya kaitannya dengan hubungan darah ataupun hubungan keluarga, tetapi bisa jadi tetangga. Ini tentu saja menjadi awareness, menjadi perhatian untuk kita semua dan perlu kerjasama sinergitas semua pihak. Jadi kita dari Polres juga sering memberikan himbauan, sering memberikan penyuluhan, begitu juga dari rekan-rekan media juga sudah sering memberitakan hal itu. Diharapkan hal ini bisa membangkitkan kesadaran daripada orang tua dan juga mungkin dari lingkungan, ya, misalnya dari kelurahan ataupun mungkin tingkat RT itu untuk bisa memantau, untuk bisa mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak kita, ya. Jangan anak-anak sering ditinggalkan di rumah sendirian ataupun kalau dolan, kalau main itu juga nggak diawasi. Dan bagaimana anak-anak harus diajarkan mulai dari sedini mungkin, dari kecil, bagaimana harus berlaku terhadap orang asing, terhadap orang dewasa yang mungkin dianggap keluarga, memiliki batasan-batasan. Nah, jadi ini kita harus kerjakan bersama, kita kerja gawe bareng-bareng. Nah, semua pihak harus turut berperan serta memiliki peran penting untuk mengantisipasi ataupun mengatasi hal-hal ini supaya tidak menjadi ya tadi bahasanya jangan rutin ya. Harapannya tentu saja seperti itu, ya. Hal-hal ini bisa menumbuh kembangkan kesadaran utamanya dari orang tua ataupun juga mungkin dari lingkungan keluarga. Ada lagi? Oh ya, barang bukti apa ya? Apa sing iki lah. Hah? Ya, Quran boleh atau ini lah iPhone. Nah. Ini video. Ya, pekan. Ini barang bukti dari, kalau nggak salah ini adalah narkoba. Ini ada barang buktinya handphone dalam untuk penjualan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah obat keras, ada polam. Kemudian ini adalah pencurian, curanmor. Kemudian yang di ujung sana adalah tipu gelap dengan barang bukti, atau ini kita jadikan sampel aja. Tapi barang buktinya 61 lusin pakaian. Kalau yang tipe gelap satu korban atau banyak korbannya? Satu korban. Banyak korban. Banyak, tapi setelah kita tangkap banyak bertanya. Oh ya. Sempat viral di medsos. Oh ya, sempat viral di medsos ya. Jadi kayaknya ini semacam apa ya? Bukan sindikat, semacam bahwa ada persatuan inilah pengusaha konveksi gitulah. Cukup ya? Benar. Sudah lapar belum? Ayolah makanlah. Lama-lama ya. Sesuai. Materinya kan ya? Ya. Nanti materinya disampaikan ini ya. Mas. Untuk barang buktinya nanti Kita ngobrol-ngobrolnya di sana aja. Ini menghadap arah masuk lagi. Loh, biasa ini. Oh, ayo.
Iya boleh. Kapan? Jadwalnya? Nanti sore? Oh iya, Selasa boleh. Selasa gabung lah sih ya tuh, Aceh. Terima kasih.